Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline. Pemirsa, hari Selasa saatnya pemirsa setia Newsline menebar kebaikan dalam segmen Gerakan Kebaikan. Ya, dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi dan peduli dengan saudara-saudara kita penyandang demensia. Apa itu demensia? Demensia adalah penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, pengambilan keputusan, dan juga fungsi otak lainnya. Sebagian besar dialami oleh para usia lanjut. Di dunia, setiap 3 detik ada 1 orang terdiagnosa demensia. Bagaimana kondisinya di tanah air? Ternyata akses pelayanan kesehatan masih terbatas dan belum mencakup kebutuhan kesehatan pada lansia di Indonesia, khususnya untuk penderita demensia. Untuk itu, Yayasan Alzheimer Indonesia atau ALZI yang bervisi untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan Alzheimer menghadirkan program khusus agar seluruh lansia punya akses dengan kesehatan yang sama, dari mulai kunjungan, pendampingan, konsultasi, baik secara langsung maupun secara virtual. Tujuannya adalah untuk menavigasi perawatan dan juga pendampingan orang dengan demensia atau ODD. Alzheimer, ALZI berkomitmen untuk memberikan bantuan dan dukungan bagi 1.000 hingga 10.000 keluarga prasejahtera yang terdampak oleh demensia Alzheimer. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk mengulurkan tangan, membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang terdampak demensia dan Alzheimer, bisa menyalurkannya melalui Yayasan Benih Baik Indonesia melalui tautan berikut ini. Lalu seperti apa program yang tengah dijalankan oleh Yayasan Alzheimer Indonesia atau ALZI bagi lansia dengan demensia dan Alzheimer di Indonesia? Dan seperti apa pula begitu ya kondisinya saat ini. Melalui sambungan virtual kita terhubung dengan Michael Dirk Roloff, Maitimo, Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia, dan juga bergabung pula Ibu Sulistiah Kresnamurti selaku caregiver family atau pendamping orang dengan demensia Alzheimer. Kita sapa dulu, selamat siang Pak Michael, Ibu Sulistiah. Selamat siang Mbak Jessica dan Mbak Naila. Iya, Pak Michael dulu nih kita langsung bertanya ya. Pak Michael, sebetulnya seperti apa sih kondisi dari penyandang demensia Alzheimer di tanah air untuk saat ini, Pak? Baik, pada tahun 2016 terdapat 1,2 juta orang dengan demensia di Indonesia dan diprediksikan meningkat 2 juta di tahun 2030 dan 4 juta di tahun 2050. Alzheimer Indonesia berdiri sejak 2013, Mbak Naila dan Mbak Jessica, dan tahun ini tepat kami berusia yang ke-10 tahun, dan terima kasih atas dukungan yang luar biasa oleh Metro TV melalui program Gerakan Kebaikan bersama Benih Baik yang akan kita lakukan start pada tahun ini, dan juga harapannya nanti akan menjangkau 1.000 sampai 10.000 keluarga orang dengan demensia untuk mendapatkan akses layanan kesehatan melalui berbagai program yang akan ALZI berikan, seperti caregivers meeting, layanan navigasi perawatan ALZI atau Narazi dalam bentuk konsultasi, dan juga pelatihan dan edukasi awareness raising. Terima kasih, Mbak. Baik, Pak Michael, sejauh ini untuk layanan kesehatan sendiri, Pak Michael melihatnya seperti apa ya? Ya, kalau untuk layanan kesehatan, pemerintah, Kementerian Kesehatan saat ini sedang menggerakkan di area puskesmas untuk layanan berkelanjutan dari usia kelahiran sampai dengan lansia. Memang belum semua untuk program layanan itu dapat diakses oleh masyarakat secara mendalam, khususnya untuk daerah-daerah pedalaman, sehingga sekarang ini sedang dibuat atau disusun program layanan terpadu untuk demensia di kota-kota besar, khususnya di Jakarta. Harapannya program layanan terpadu, geriatri maupun untuk khususnya demensia ini juga dapat dirasakan oleh kota-kota lainnya di Indonesia, khususnya di daerah terpelosok juga, Mbak.
Oke, kalau tadi dari sisi bagaimana persiapannya untuk penanganan terhadap demensia dan juga Alzheimer, kami ingin bertanya ke Bu Sulistia. Ibu, bagaimana sih Bu, apa sebetulnya yang paling penting dalam memberikan pendampingan kepada orang dengan demensia dan juga Alzheimer, Ibu? Ya, makasih Mbak Jessica, Mbak Naila. Pendampingan yang diperlukan itu menurut saya sih ya, apapun jenis pendampingan, tapi itu dilakukan untuk membantu ODD, istilahnya ODD, orang dengan demensia mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Contohnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang bermakna. Kalau untuk saya sendiri nih yang saya lakukan di rumah umpamanya mengajak senam, olahraga yang ringan, terus mungkin mengajak melakukan atau membuat karya seni lah yang biasa biasa aja sederhana, tapi engagement dengan keluarga itu tetap terasa. Itu menurut saya itu supaya kualitas hidup ODD, kalau dalam hal ini suami saya itu lebih baik gitu Mbak. Jadi bukan hanya untuk attachment fisiknya saja ya, tapi juga bagaimana kemudian bisa benar-benar memiliki kedekatan dengan penyandang Alzheimer, demensia Alzheimer ini terkait dengan penurunan fungsi otak itu ya Ibu ya. Selain itu apalagi yang dibutuhkan kepada para penderita Alzheimer ini? Pendampingan seperti apa yang harus selalu diberikan oleh caregiver family? Kalau caregiver family itu kan berarti dia tetap harus mendampingi 24 jam ya, membantu dalam hal makannya, mungkin tidurnya, dia berobat ke dokter, dia sangat tergantung kepada kita. Nah di situ kita juga harus bisa memahami mereka gitu. Jadi sangat-sangat dibutuhkan lah ini pendampingan itu gitu, 24 jam sehari. Dalam kasus saya 24 jam sehari gitu Mbak. Jadi harus memang perlu memahami mereka gitu, dan berkomunikasi dengan mereka. Iya, baik. Jadi memang seperti itu ya yang sudah dijelaskan Ibu Sulistia dan juga Pak Michael. Kita sama-sama semoga hari ini bisa membantu dan peduli demensia Alzheimer. Terima kasih untuk waktunya Ibu Sulistia, Pak Michael sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.